Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tak terasa kita berpuasa sudah di hari ke-15. Artinya kita sudah dalam pertengahan bulan suci Ramadan. Rasa syukur yang tak terhingga. Sungguh karunia Allah begitu besar kepada kita, dan semoga saum kita ini semakin bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, dalam suatu kesempatan Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Adapun tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Artinya semakin kuat iman seseorang, semakin mudah baginya untuk selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya, semakin lemah iman, semakin jauh pula dari mengingat Zat yang Maha Kuasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saum hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan saum ini menjadi jalan penguat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, di hari ke-15 ini barangkali kita harus sudah mendeteksi terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang menjadi hambatan atau rintangan menuju ketakwaan ini? Tentu banyak. Karenanya saya ingin menyampaikan sebagaimana para hukama menyampaikan, ada 5 rintangan ketakwaan. Dan siapa yang sanggup melewatinya, maka dia akan mendapatkan ketakwaan yang sempurna. Apa yang 5 itu? Pertama, lebih memilih beratnya amal saleh daripada kesenangan hidup. Yang kedua, lebih memilih bersungguh-sungguh di dalam ketaatan daripada bersantai-santai. Ketiga, lebih memilih rendah hati daripada kesombongan. Keempat, lebih memilih diam daripada terlalu banyak bicara. Kelima, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Yang dimaksud dengan kematian menurut ahlullah adalah mengekang hawa nafsu. Dengan demikian, siapa yang sanggup mematikan hawa nafsunya, maka berarti dia hidup. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saum ini menjadikan diri kita sadar bagaimana kita harus menahan hawa nafsu yang senantiasa menyelimuti kita, agar saum ini tidak hanya kita bisa menahan lapar dan haus, tapi betul-betul bisa menahan diri kita dari hawa nafsu dan godaan-godaan setan yang terkutuk. Karenanya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan terus kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Dan terus kita melakukan muhasabah atau perenungan-perenungan terhadap diri kita, terhadap saum kita, terhadap bacaan Al-Quran kita, terhadap infak dan sedekah kita, terhadap amal-amal perbuatan kita. Terus kita menghitung, bermuhasabah. Agar apa? Agar semakin kita bisa bijak
dan semakin kita betul-betul bisa memahami apa yang harus aku lakukan. Jadi kita supaya naik tingkat dari puasa awam kepada puasa khusus dan puasanya orang khusus bil khusus. Kenapa demikian? Kita ingin meraih derajat takwa yang begitu sempurna dan ingin saum ini menjadi kekuatan bagaimana kita bisa merubah hidup dan kehidupan kita ke depan yang jauh lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita dan nikmat sehat walafiat, dan semoga saum kita ini semakin menambah imunitas tubuh kita dan semakin kuat imunitas tubuh kita hingga penyakit apapun bentuknya betul-betul bisa kita halau dan kita tangkal, termasuk penyakit yang saat ini sedang mewabah yaitu virus corona. Mudah-mudahan kita terhindar dan jauh dari wabah dan musibah itu, dan kita dan keluarga besar kita semuanya sehat walafiat, dan semoga musibah dan wabah ini segera jauh atau segera tiada atau segera hilang di permukaan bumi ini dan berganti dengan keberkahan-keberkahan yang sempurna hingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan setelah ini jauh lebih berkah, setelah ini jauh lebih bahagia, setelah ini jauh lebih nikmat, dan setelah ini hidup dan kehidupan kita jauh lebih mulia. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang saya sampaikan di hari ke-15 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.